Kemudian saya buat dari peta 1/100.000. Maka bentuknya mungkin hanya begini. Dan jadi 1/250.000. Nah, bentuknya hanya ini. Nah, ini dipaksakan untuk dibesarkan dengan hanya dibesarkan saja. Kalau ini dibesarkan kan hanya begini. Ya, kan berubah warnanya. Hanya membesar saja, tapi kedetilan bentuknya ini tidak begitu. Itu yang terjadi logikanya. Jadi ini oke sepanjang ini arah ini. Jadi maksimum yang diizinkan secara metodologi itu adalah 1/50.000. 2 kali 5, 2 kalinya ada 100%. Kalau kecilan 100% itu masih ditoleransi. Tapi ketika sudah sampai lebih dari 100%, maka hasilnya tentu akan beda. Nah, inilah yang terjadi, ya. Mengapa banyak peta-peta di lapangan, misalnya peta longsor, itu daerahnya yang seharusnya longsor di peta tidak longsor, termasuk tidak rawan. Peta yang harusnya rawan di sana ditulis tidak rawan. Sebaliknya yang harusnya tidak rawan dijadikan rawan. Itu bukan karena kesalahan anunya, tapi metode ini yang tidak terpenuhi. Ini kalau nanti dijadikan sebagai acuan utama ketika untuk melakukan model-model yang superimpos menggunakan overlay. Apapun Anda akan melakukan itu. Nanti juga ingatkan ketika Pak Ananto pada pertemuan ke-9 itu bismap-nya harus sama. Pengecilan maksimum 2 kalinya. 25, 50.000 atau 50.000 jadi 100.000. Kalau 100 ya 200. Nah. Oke, jelas ya. Nah, kemudian di era perkembangan teknologi informasi digital yang sekarang sangat pesat, bahkan ditemukan sebuah kamera maupun sensor yang sudah cukup canggih yang mampu merekam permukaan bumi yang cukup jelas, cukup besar dengan resolusi yang cukup tinggi, maka kemudian model superimpose itu yang model overlay itu sudah mulai ditinggalkan. Kita tidak main overlay. Langsung dengan menggunakan peta, karena sekarang banyak citra satelit maupun citra foto dan citra radar. Nah, nanti ini kita di citra mana? Kamu tanyakan kalau berjajakan, kamu tanyakan. Jangan diam saja, Pak. Saya tuh pengen bagaimana Pak memproses tentang peta apa yang gen, digital elevation model. Nas itu ya di itu kan ada nanti mulainya ya, mulai memiliki download peta dasar dari big gen. Ada DEM, ada peta RPD, ada peta geologi, peta tanah, dan itu kalau itu penting untuk kalian bisa ambil transkripsi maupun untuk kerja nanti kerja. Siapa tahu nanti pas kamu sudah lulus itu enak, petanya sudah harus berbayar dengan itu. Ini masih gratis. Kamu download dimasukkan di hadis itu ya, disimpan sebagai database. Ini penting bagi kalian. Tapi itu untuk skala meso dan skala makro. Kalau skala mikro, skala apa? Ya. Nah,
ya nggak dari apa. Misalnya kalau Anda ingin cari spot 8 itu resolusinya 2,5 meter itu bayar kalau tapi kalau skripsi tesis disertasi asal ada surat dari institusinya, ada proposalnya dan kalau Anda nanti memerlukan itu, kecuali yang resolusi tinggi, karena waktu itu ada Google, panos, kemudian foto-foto grametri yang lain yang dipakai UIP, yang dipakai pesawat non-awak itu mesti bayar, karena mahal gitu. Ya, dari situ kita coba lihat di tempat kamu di aplikasinya. Sudah bisa membuka aplikasinya kemarin. Nah, itu ada yang game. Saya sudah masukkan game. Kita dari versi model di Payung. Ya. Bukan di sini pilih artinya juga. Ini game ini lebih mudah langsung didelineasi. Ya, jadi nanti kita lihat peta konturnya, kemudian dalam konteks ini nanti kamu minta dibimbing oleh Pak Edi Tianoko dalam mata kuliah geomorfologi terapan yang ngajar Pak Edi loh. Nah itu untuk ngajarin itu. Ya, jadi nanti di situ ada morfologi, morfometri, morfografi, morforansmen, ya, kemudian bagaimana membuat batasan-batasannya itu nanti silahkan belajar dari mata kuliah geomorfologi terapan. Jadi dari peta game tadi kita execution model. Jadi kamu punya peta game ini dan game itu kamu bisa membuat poligon-poligon di satu tempat itu langsung di lapangan atau langsung di peta itu. Modelnya kayak gini. Lereng atas, lereng bawah, lereng tengah itu berdasarkan atas kondisi morfologi, morfografi, morforansmen, morfologi, dan ini. Nanti bentuk lahannya ini dengan ini lebih akurat ini karena ini langsung. Jadi kan sebenarnya aplikasi yang saya berikan ke kalian yang belum selesai yang ini tinggal nanti dibikin ini lembah ya, ini puncak, tinggal dipakai ini nanti klik ya dan langsung di digit. Kalau di mana? Kalau di PC jadi gampang. Ini kalau PC biasanya kamu punya itu ngangkatnya mudah. Tapi kalau kamu pakai ArcGIS itu persyaratan komputernya harus tinggi spek. Kalau ini tidak, karena kita sudah proses dengan nah itu nanti membentuk ini lah caranya untuk membuat begini batas ini, ciri-cirinya bagaimana, bentuk lahannya apa, nanti tanya Pak Edi ya. Kamu jangan ikuti alur aja, nanti kamu bertanya Pak, ini saya kan
harus membuat juga peta yang namanya unit lahan, peta persatuan bentuk lahan. Itu yang didasarkan dari DEM, gitu ya. DEM-nya itu macam-macam, bisa dari lidah, bisa dari citra satelit, bisa dari foto udara. Kalau ini dari foto udara, skala detail. Itu nanti dibikin ciri-cirinya gimana gitu lah. Nanti baru diisi. Kalau ini kan tinggal ngeklik nanti ada belangkonya, ya kan? Kalau ini nanti kalau sudah ini kalau sudah nah, nanti kan sudah ini kan, ya. Nah, ini kan nanti kita apa nah, ini kamu klik putar bagian putarnya ya. Nanti setelah selesai kan diklik, nanti kan luasnya berapa, kemudian pelerengan dan itu kan ada semua. Tinggal dimasukkan datanya. Maka database-nya itu akan masuk otomatis. Nah, ini kalau di program yang dulu harus menggunakan spek komputer yang tinggi. Tidak bisa dengan kalau ini kan bisa langsung, bahkan kita bisa di lapangan sambil ngecek aslinya. Nah ini Pak Edi sudah punya karena kemarin sudah ya. Nanti kalau ada tolong di ini yang saya harapkan nanti gas kalian ya daerah itu bukan pakai ini. Jangan menggunakan ini. Karena ini subjektivitasnya memang tinggi tergantung dari para penelitinya. Kecerdasan dia. Nah, makanya didukung oleh pengetahuan penginderaan jauh. Kalau ini nggak usah sekolah di geografi ini bisa. Asal ada peta ini, dia pokoknya terampil menggunakan aksi saja. Mesti jadi, ya kan? Tapi tidak paham dia. Dan kadang-kadang ini yang terjadi setelah memperangkat sudah pakai spesifik itu. Fisik, tidak ada ribuan dari unit lahannya. Kamu sudah pernah ngoverlaykan? Terus berapa unit lahan yang kamu peroleh pertama? Ah ya banyak, ribuan kan? Ah ya itu terus nanti baru digeneralisasi dikelompokkan lagi ya. Iya, nah itu bayangkan. Kemudian mana yang kecil-kecil dijadikan kasus lebih besar kan gitu. Tapi kalau program dari ini kita kacau. Tapi ini menjadi berkualitas ketika ini memenuhi syarat. Gitu loh. 25, 50, 50. Yang bagus ya 25, 25, 25. Gitu loh. Nah, maksudnya. Nah, maksimum ini 50, 50. Ini harus pasti tidak akan terjadi ribuan gitu. Hasilnya jatuh nanti tinggal disederhanakan, yang kecil dijadikan digabung di soft gitu, ya gitu. Nah ini sekarang karena sudah banyak kekeliruan peta-peta di BNPB itu banyak yang tidak tepat, di BPBD kabupaten, BPBD provinsi juga banyak yang menyesatkan. Itu karena prosesnya ini yang dilakukan metodenya ini. Tapi sekarang sudah banyak yang mulai memperbaiki. Jadi nanti tugas kalian setelah Anda nanti lulus dari sini ya biasanya kalau bidang-bidang ini nanti kamu yang memperbaiki. Kamu lihat base map-nya di petanya itu kan ada sumber. Sumbernya, sumbernya 250 itu, wah ini harus direvisi nih. Gitu. Cari yang kalau memang dia tidak ada petanya ya kamu harus cari game-nya. Bikin lagi. Yang peta lama itu bisa menjadi panduan aja. Lihat itu arah dari nantinya. Itu mesti beda. Jadi ini penelitian seseorang itu beda-beda, tapi ya tidak terlalu jauh preset. Ini ada pertanyaan? Kalau di atas itu programnya kita pakainya SAP. Nah itu SAP-nya itu menggunakan hal ini sama Ya, jadi SHP itu kan dibikin dari sumber petanya. Sumber petanya itu dari mana? Anu skala berapa? Gitu.
Ini SHP itu sudah, kalau SHP itu tidak berskala. Ya, tidak berskala, tapi SHP dibuat dari kota yang berskala. Maka tadi saya bilang, cari sumber datanya. Maka di SHP itu mesti ada pernyataan sumber data. RBI 1/25. Yang satu kota biologis 1/100.000. Yang satu kota tanah 1/250.000. Dari SHP tadi itu dibikin dari basementnya atau peta dasarnya 250.000 gitu. Sehingga tingkat detailnya menjadi beda dengan yang SHP yang 1/25.000. Termasuk juga misalnya peta-peta banyak yang lain gitu. Anu Citra, nanti kamu di tempatnya Pak Wakil. Kamu Citra itu juga ada yang resolusinya 30, ada yang resolusinya 25, ada yang resolusinya 15 meter, ada yang resolusinya 2,5 meter, ada yang resolusinya 65 cm. Gitu. Setelah dibikin SHP ya adanya hanya data vektor dari sini saja. Gitu. Dari sekarang ya, jika nanti harus tahu makanya sumber petanya penting. Sumber petanya dari mana? Citra ini dari Lancet. Lancet itu padahal 100 sampai 5 berapa Lancet 10 meter ada 10 meter. Jarang gitu. Paling enggak 15 sampai 15 meter. Dan yang satu pakai spot itu ada spot 8 itu 2,5 meter. Itu kalau kamu bikin, kamu buat SHP, kamu buat poligon itu kan nanti dari SHP. Itu ya nanti kalau sudah jadi sama-sama SHP ya sama bentuknya. Tapi sekarang sumber petanya kan beda. Ketika kamu bikin sungai lekuk-lekuk gini ya. Misalnya ya di Lancet sungainya gini, misalnya ini gas ya, gas. Gas. Ini kan gas. Dari Lancet bentuknya gini, ya kan? Itu kalau dari support 8 itu bisa dia lebih ini mungkin yang di sini ya, di sini itu pun bisa gini. Detail karena perbedaan resolusi. Karena resolusi itu kan sebenarnya besaran pixel. Jadi kalau resolusi 30 cm, 30 meter itu artinya benda yang bisa direkam oleh sensor satelit tadi itu adalah 30 cm. Panjang lebarnya 30 meter. Kurang dari 30 meter tidak bisa digambar. Peta yang maksimum 30. Kalau 15 ya 15. Nah kalau 5 cm, 5 cm. Bahkan kecil banget kan. Misalnya foto udara itu UAV yang pakai drone itu bisa 3 cm. Nah, padahal dalam pekerjaan Anda, karena ketiadaan sumber yang sama, kadang Anda satu pakai Lancet, yang satu pakai spot, yang satu pakai Sentinel misalnya, kemudian yang satu pakai foto udara atau pakai bukan foto udara sama-sama Citra misalnya, pakai Whitbird itu kan 65 cm. Ikonos itu sekitar 1 meter. Kemudian karena ketiadaan temporalnya tahunnya, Anda hanya dapat yang spot 5. Nah, spot 5 itu mungkin 20 atau 25 meter. Jadi kalau Anda kemudian bikin sungainya dengan atau penggunaan lahan ya, peta penggunaan lahannya, maka metodologinya yang kita gunakan adalah yang resolusi rendah. Tidak yang tinggi. Ini untuk detailnya nanti tanyakan ke saya tidak berat-berat mampu
Kemana kalau saya masalahnya di bidang itu sudah saya lakukan sudah membahas itu lebih sedikit waktu. Karena itu beberapa teknis pemetaan saya minta Anda nanti minta tolong di mata kuliah. Saya yang memberikan contoh bahwa secara teoritis kemarin saya dapat kuliah itu bahwa model overlay itu ada satu kesempatan yang lebih penting, yaitu kesalahan dan sama ya terjadi. Sebanding itu kan 25.000 yang maksimum itu 50.000 yang dicoba. Kalau di luar itu maka hasilnya tidak bisa dipertanggung atau kualitasnya jadi rendah. Ini kalau hanya untuk pertanian atau apa mungkin tidak terlalu resikonya ada lagi, tapi kalau sudah bicara tentang kota rawan resiko gimana? Kacau itu nanti. Tapi yang harusnya longsor tidak longsor, harusnya tidak longsor jadi longsor. Yang sering bicara longsor kan PLN saya loh. Yang senang untuk bikin gitu. Prakteknya kamu sudah dilatih belum PLN? Siknya siapa? Contohnya pakai apa? Longsor kan? Nah itu tanyakan. Base map-nya gimana? Karena saya membaca dan dapat kuliah di mata kuliah lain bahwa base map ini menjadi salah satu persyaratan penting karena terkait dengan tingkat kejadian. Maka solusinya ini, oke, ya. Sekarang kita kan bicara ketika kita bicara bahwa orang bicara lahan itu tidak sekedar menggunakan. Umum yang orang ketahui bahwa lahan itu biasanya hanya ini unsur bentuknya digunakan untuk apa? Bicara lahan itu ada minimal 7 hal. Dan kamu tuh bicara yang mana? Yang 7 itu atau hanya yang 3 misalnya ada bicara yang subjeknya saja, atau bentuknya, atau orientasinya, atau gambarnya, atau metodenya, atau hasilnya, atau objeknya. Ini pentingnya kita belajar. Orang bicara lahan sekedar bicara tentang bentuk subjek itu dari sisi pelaku. Ini contoh kita kamu akan menghadapi di belakang. Jika melakukan evaluasi lahan, pertanyaan yang kamu lihat aspek subjek ini siapa? Siapa yang menentukan? Siapa yang mengelola? Gitu ya kan? Misalnya ada kebun sawit. Ini kebun sawit. Di mana ini? Di kawasan ini. Ini siapa pemiliknya? Kapan ini dibuat? Ini bicara subjek. Bukannya kok rusak atau hutannya ini kok sangat lestari. Ini siapa yang mengelola? Nah, itu bicara subjek. Tapi ketika kita bicara misalnya kelapa sawit atau kita bicara itu misalnya tanaman musiman misalnya ada kebun tanaman sayur mayur misalnya kentang. Ini kalau kita bicara objek misalnya, objek itu bicara tentang fisik lahan. Bicara tentang fisik lahan. Bicara tentang fisik lahan. Objek fisik lahan. Karakteristik fisiknya
bagaimana iklimnya, bagaimana tata airnya, bagaimana topografinya, bagaimana tanahnya, bagaimana karakteristik batuannya. Itu berarti kita bicara lahan dalam konteks kalau tadi dalam konteks subjek. Teorinya kontroversi. Punya tahun kedua. Nanti bisa bentuk di hari. Oke, kenapa? Karena karakteristik fisik lahan itu akan berpengaruh terhadap aspek pemanfaatan. Contoh, ini ada tanaman kentang atau sayur mayur di daerah yang menurut evaluasi lahan tentang kemampuan lahan, kentang itu berada pada kelas 6, 7, dan 8. Secara teoritis kemampuan lahan 6, 7, 8 itu sudah boleh digunakan untuk tanaman musim. Tanaman intensif. Jadi yang kelas 1 sampai kelas 8 itu kemampuan lahan. Gitu. Yang sudah saya share kamu di PPT itu loh, Bapak dibaca itu. Coba lihat PPT-nya itu. PPT tak kasihkan kamu nggak pernah kamu baca, nggak mungkin itu. Ada tabel yang kemampuan 1 sampai kelas 1 itu 8. Ya, ada. Saya masih punya aksesnya, kalau bisa boleh mana? Kan, roh. Kemampuan lahan. Ya, nah ini, nah kita baca. Nah, itu di bawah tuh ya, nggak baca ya, satu saya, dasar omongan saya, tidak silakan materinya. Ada kan? Nah, di situ ada penjelasan kan bahwa kemampuan lahan misalnya 8 itu untuk apa? Sampingnya itu, kamu baca tabelnya harus bisa dengan ini yang sederhana, itu artinya biaranya jual, berbunga, tidak mungkin untuk pertanian. Yang ketika kamu lihat di dia, karakteristik lahan di dia itu seperti itu, antara 6, 5, 6, 7, 8. Tapi masih dimanfaatkan oleh tani untuk tanaman musiman. Sehingga ya jadinya akan memperbesar erosi dan juga akan bisa terjadi bencana. Dan sekarang sudah
Kali Serayu itu kalau musim kemarau sudah tidak ada air lagi. Ada yang rumahnya daerah sekitar Cilacap, Bandar Purbalingga, mana kan? Purbalingga. Kalau musim kemarau itu airnya sudah sedikit berkurang, dan sangat kurang itu dulu buat arus geram. Kalau musim penghujan airnya sangat banyak dan warnanya keruh kuning karena membawa erosi. Jadi karakteristik lahan atau fisik lahan sangat berpengaruh terhadap berbagai aspek pemanfaatan lahan. Kalau kita tekanannya kepada karakteristik alami lahan, maka kita bicara lahan dalam konteks aspek objek. Ya, jelas ya. Kemudian yang ketiga, jadi aspek bentuk. Ini yang sering digunakan ini. Setiap orang bicara sering seleksi mahasiswa manfaatan lahan, ya alih fungsi lahan dan macam-macam. Saya tanya, sebenarnya kamu bicara lahan ini dalam konteks mana? Dalam konteks objek atau bentuk? Bingung ya. Karena nggak pernah baca lagi PPT-nya. Kalau bicara tentang bentuk ini pemanfaatan lahan itu merupakan perwujudan dari sistem budaya sebagai hasil kegiatan manusia dalam memanfaatkan lingkungan alam. Artinya, kalau tidak bicara bentuk pemanfaatan, berarti ini tidak ada aspek campur tangan manusia di dalam pemanfaatan lahan. Apakah digunakan untuk perumahan, untuk pertanian, untuk perkebunan, untuk kawasan industri, atau untuk kepentingan yang lain. Kalau secara umum dibagi menjadi dua, yaitu untuk pertanian dan untuk non pertanian. Pertanian itu yang non pertanian itu bisa untuk bangunan, kawasan pariwisata, hutan, nah itu yang kaitannya dengan pemanfaatan. Ya, daerah Suwandi itu saya ingatkan 9 anak yang masuknya terlambat itu tidak perlu dianggap tidak penting ya. Ada 9 anak memang tidak saya etik, tidak saya izinkan karena tidak terlambat lebih dari 15 menit. Jadi 3 hal ini mungkin ada yang ingin bertanya. Ya, dari untuk distribusi pemanfaatan tersebut, apakah bisa nih Pak pemanfaatan ini aspeknya itu dalam satu pemanfaatan itu ada simbolnya bisa combine gitu Pak. Iya, tidak masalah. Karena kita mau aspek kamu bahas semua atau hanya 2 aspek, 3 aspek ya tergantung dari tujuan kita melakukan evaluasi. Hanya semakin banyak aspek kan semakin berat ya. Tapi kalau kemudian subjeknya boleh, objeknya juga boleh, untuk pemanfaatan boleh, tiga-tiganya bersama-sama boleh, tidak masalah. Ini kan saya hanya ingin memberikan penjelasan kepada kalian bahwa ketika kita bicara lahan, nah itu mau dikelola maupun dievaluasi, itu ada 7 aspek yang harus diperhatikan. Dan kamu jangan hanya fokus bentuknya, tapi juga subjeknya, tapi juga objeknya, tapi juga bentuknya, dan nanti ada lagi dampaknya, orientasinya. Nanti kalau kamu melakukan kegiatan evaluasi itu ada
hal yang sudah. Ini orang juga. Jadi kita tidak ada bicara tentang perubahan. Perubahan aja macam-macam. Perubahan utama. Kecepatannya, arahnya, ya, bentuknya itu sendiri, pelakunya siapa, gitu. Jadi arah perubahan adanya. Saya membuat buku tentang organisme di Jabodetabek. Satu sama mahasiswa geografi yang kebetulan di Jakarta. Saya arahkan karena di orang Jakarta, saya arahkan kamu pakai analisis sebetulnya tentang organisme. Itu paham, biar kamu nanti paham. Jabodetabek. Jadi bukunya. Tapi karena dia orang beranak pendidikan, diarahkan pembelajaran tentang bagaimana perubahan yang namanya konsep kontrol. Itu kalau orang murni lebih ke teknis, tapi kalau ini pendidikan diarahkan pendidikan. Jadi murni atau pendidikan itu tidak ada masalah bagi saya. Tinggal cara pandangnya. Kamu mau lihat dari sisi mana? Kalau sisi untuk pembelajaran, silakan dijelaskan model-model yang untuk pembelajaran. Kalau sisi teknis untuk pengelolaan silakan menggunakan kacamata pengelolaan. Jadi tidak harus perlu didikotomikan. Kebetulan saya ini kan punya pendidikan pertama yang murni, S2, S3 saya murni, S1 saya pendidikan. Tapi saya mendalami pendidikan di dalam saya sebagai konsultan teknis di Kemendikbud sudah 20 tahun di sana. Jadi kalau di sini ada diskusi tentang skripsi pendidikan ini persoalannya skripsi murni loh, bukan persoalan murni pendidikan. Coba lihat teorinya ini, ya cara pandangnya bagaimana. Kalau ini temanya A, itu bisa dilihat dari pendidikan, bisa dilihat dari non pendidikan walaupun temanya misalnya tentang mitigasi bencana longsor misalnya. Yang satu di perspektif pendidikan, yang satu perspektif murni. Beda nanti lihatnya, tapi saling melengkapi. Jadi kalau nggak boleh, bukan pendidikan, nggak boleh bicara tentang mitigasi longsor. Guru itu nggak boleh ngajari mitigasi. Aneh. Ya kan? Tidak. Nah, itu logikanya itu ya karena ilmunya bukan panjang. Kadang-kadang ada mencak-mencak bicara itu. Kamu pendidikan, kenapa bicara banjir? Memang banjirnya itu nilainya orang murni saja. Banjir dalam konteks apa dulu? Kalau orang murni, banjir bicara tentang debit, lama genangan, faktor-faktor yang mempengaruhi bagaimana hubungan antara hulu, tengah, dan hilir. Gampang. Kalau orang pendidikan bicara banjir adalah dia aspek-aspek banjir itu diajarkan kepada siswanya mengapa kok ini sering terjadi banjir, itu sebabnya karena apa, solusinya apa, kan gitu. Tapi untuk pembelajaran boleh kan? Boleh. Ada yang nolak itu, tentang itu karena nggak bisa. Ada lagi ekstrim. Dan mahasiswa ini ekstrim banget. Mahasiswi, ada pembimbingnya ini kan kamu masih semester berapa? 4 ya. Semester 6 ini sekarang sudah dikasih kuesioner untuk memilih pembimbing. Arah dari orientasi dia di kemana. Kamu kan juga sama nanti kamu kalau semester 6, kamu nanti kamu mau kemana yang akan kamu tulis tentang apa. Dan tiba-tiba ada pembimbing Pak bisa menulis ininya itu dia menulis ini anak pendidikan menulis tentang pembelajaran iklim dengan menggunakan novel ekstrim novel tahu novel enggak mau saya apa novel
bahasa apa hubungannya dengan iklim? Katakan sepintas ini iklim kok ini novel itu orang terbingung ya. Tidak. Nah, kamu bingung nggak? Bayangkan antara iklim dan novel. Terus pembimbingnya terbingung. Anaknya kan frustasi. Makanya ya tidak tahu ya. Dan Allah menunjukkan diri bahwa ketemu saya. Jadi pengen sebentar mampu. Enggak apa-apa. Apa enggak ada masalah apa? Ini saya itu punya tema skripsi saya. Tapi setelah saya membaca pembimbing saya itu bisa menolak. Semua apa? Ini Pak, oh, sekali itu aku, dia kaget, jangan mikir wah, mikir gimana kamu? Ini aja, kamu jelaskan kepada dia apa yang kamu maksudkan. Dia jelaskan, Pak, saya pernah tentang sepuluh, bahwa setiap orang itu ada yang kecenderungan berpikir dengan benar. Dan ada yang berpikir dan ada kecenderungan yang berpikir dua-duanya kanan dan kiri. Kanan itu cirinya menggunakan seni, dia lebih ke barat. Kanan itu otak seni. Jadi kalau bahasa seni dia cepat nangkap. Tapi otak kiri itu santai, ilmiah, semua menggunakan meter poin. Dan saya ingin menyajikan ini Pak. Tema iklim dengan bahasa seni, yaitu melalui ya terus gimana untuk kamu lihat di sekolahan anak bahwa dia kerja otak kanan dan kerjanya otak kiri atau kerjanya dua-duanya. Saya juga sudah bisa baca waktu itu dengan mengeditkan kanan dengan spontanitas. Kalau kanannya jalan di atas, itu dia otak kanan. Kalau ini yang kiri di atas, itu otak kiri. Itu nanti dia di kiri. Nah, itu kan ilmiah, ada sumbernya. Bagus itu. Jadi saya malah belajar dari dia. Bagus itu. Itu bagus. Udah. Kamu bisa enggak tentang bahasa novel? Ya, sekarang dalam. Oke. Kamu tulis itu. Iya. Ada nama. Teman saya dokter dari Fakultas Bahasa Indonesia. Namanya Pak Dokter Muhammad During. Oke, dia dengan selalu Pak During. Oh ya Pak During, bagaimana kabar? Baik. Ini Pak, ini ada hal yang menarik. Saya punya mahasiswa geografi, ya, sedang akan menulis skripsi proposal judulnya tentang pembelajaran iklim berbasis bahasa Melayu. Wah keren, dia bilang gitu. Dia bilang gitu. Gimana bisa dibantu untuk penulisan ke anak muda? Sangat bisa. Silakan mahasiswa dari solusi. Jadi sekarang ada silakan kamu boleh baca di gunanya di model beberapa pembelajaran iklim berbagai novel anak. Jadi materi iklim yang di faktor-faktor iklim macam-macam itu yang biasa kamu baca di buku di sekolah itu dikemas, ditulis dalam bentuk novel. Jadi bagi anak-anak yang bekerja di otak kanan itu gampangnya adanya. Yang otak kiri jelas tidak mungkin. Ya, saya juga di mahasiswa di yang telan itu malah saya sampai tambahan, saya tinggal ngarahkan sampai itu banyak yang dia ditolak, masuk saya malah saya aduh semua. Jadi baru diarahkan ada kamu itu tenang ini banyak. Kemarin
tahun yang lalu anak murni itu juga ditolak ya. Ini kebalikan dari anak pendidikan, ini anak murni. Jadi proposal saya itu ditolak berkali-kali. Kenapa? Karena murni saya bicara tentang pendidikan itu tidak dibolehkan. Oh diharamkan. Gimana? Ceritanya gimana? Namanya Mbak Julia. Sekarang kamu cari dari Padang, asli Padang. Kamu datang ke rumah sekali-kali. Terus diskusi. Kenapa tidak boleh? Kamu kan ingin lihat dia itu meneliti temanya tentang zonasi sekolah. Ya, ingat ya? Zonasi. Kalau kamu akan belajar, nanti kan misalnya kamu pilih sekolahan yang boleh datang sekolah ini adalah itu baru di judulnya aja ditolak. Begitu saya lihat proposalnya, ini memang haknya orang murni. Kamu menggunakan GIS, analisis dengan analisis itu terdekat. Ya, kamu bikin zonasinya, nanti cocokkan dengan zonasinya punyanya Kemdikbud. Benar apa salah? Nanti kamu bisa kasih masukan. Jadi membuat zonasi itu harus rasional ilmiah, jangan subjektif. Bikin tadinya yang kecamatan, kecamatan tidak relevan, kota Semarang. Oke, jangan bilang zonasi berbasis GIS. Orang murni bisa. Memang orang geografi murni tidak bisa berkontribusi terhadap masalah pendidikan, bisa. Ini kan seolah-olah pendidikan ya, tapi kan cara pandangnya tadi dari sisi nah, gitu. Oke, ada dari tolong jawab di sana. Jadi pas sudah ada tidur. Halo. Halo, Andi. Ya. Mana ada ya? Woi. Pada kemana ini? Belum ada, Pak. Hadir, Pak. Ada, Pak. Belum Penjelasan saya tadi. ada, Pak. Diterima nggak? Dengar nggak penjelasan saya tadi? Dengar, Pak. Ya. Tinggi, Pak. Oh, yang ya. Oke. Jadi kalau kita bicara tentang pemanfaatan lahan atau bentuknya, maka ini adalah bahwa lahan tadi itu digunakan untuk apa? Pemanfaatan apakah pertanian atau non pertanian? Itu bicara bentuk. Kemudian yang keempat ini bicara tentang orientasi pemanfaatan tanah. Ini juga penting. Pak Dua ini pernah meneliti di Taman Nasional Bukit Barisan di Sumatera selama 6 bulan di lapangan. Waktu saya juga. Yaitu yang mencakup jenis dan pola pergiliran tanaman pada bidang tanah. Pada setiap bentuk pemanfaatan dapat berbeda orientasi, tergantung pada karakteristik faktor fisik alami, fisik serta sosial ekonomi dan budaya masyarakat. Saya jelaskan. Ada sebuah kelompok masyarakat di suatu kelompok wilayah. Katakanlah kalau di Semarang, kalau di mana Jawa Tengah, itu misalnya di Dieng lagi, atau ada tulisan Dieng, Temanggung.
mampu tahu pasti tidak mampu. Kita terkenal apa? Apa yang terkenal pemanfaatan lahannya? Tembakau. Kamu dari mana? Mana? Ranggen Piring itu terkenal. Daerah Piring, Ranggen itu kan kamu orang Semarang masih tahu sedikit. Semarangnya mana? Di Semarang itu orientasi wilayahnya apa? Kemudian itu akan merasa semua pada nanti sekarang dari kebijakan tata ruang wilayah itu lihat lapangan ya. Kamu di mana kemarin? Ada juga yang mana? Ada pernah berjuang. Tidak ada pilihan. Teman baru, IPA-nya itu 5, ya. IPA-nya 5 itu mengambil pilihan semua juga, teman-teman. Dulu juga dari waktu nanti yang tidak ada juga. Kalau kamu ini Mbak SMA, Mbak itu, ini sama-sama lagi itu perempuan itu, jadi kamu dari nah ini loh, kalau di Temanggung itu kebanyakan petani itu berorientasi kepada tanaman tertentu. Itu kebanyakan adalah tembakau dan sayur. Sehingga dari tamu-tamu itu orientasinya ke sana. Karena secara teoritis dia sudah kami paham kalau pertanyaan yang baik itu kalau terjadi perpindahan tanaman lokasi. Tapi ketika kita melakukan evaluasi lahan atau pengolahan yang baik itu adalah pertanian itu berdiri macam-macam pertanian ada kali pertanian. Tapi dalam konteks penilaian bahwa hal yang ditanam alami atau diusahakan untuk usaha pertanian secara terus-menerus dengan komoditas yang sama itu akan cenderung menurun produktivitas. Ketika kita bicara tentang orientasi pemanfaatan, setiap wilayah atau kelompok masyarakat itu memiliki orientasi dalam pemanfaatan lahan berbeda-beda. Masyarakat di petani di Dieng itu selalu cenderung kentang, karena kentang itu memiliki keuntungan yang menggiurkan untuk sesaat. Tidak peduli apakah tanahnya itu tererosi atau tidak menentukan. Yang penting sasaran Temanggung dan sekitarnya lebih ke tembakau. Di antara tembakau setelah tembakau paling sayur mayur bis. Sekarang sudah mulai terasa pada musim kemarau sudah panjang itu kering, tanah tidak bisa ditanam karena tidak ada air. Itu akibat dari pengelolaan lahan. Karena daerah-daerah yang kemampuan lahannya setujulah itu masih digunakan untuk budidaya tanaman musiman. Jadi, mestinya kalau di dalam teori kemampuan lahan di situ untuk cagar alam atau daerah hutan lindung. Karena secara hidrologis wilayah yang daerah hulu itu harus daerah yang dilindungi karena dia penangkap air hujan.
Kemudian daerah tengah itu untuk budidaya pertanian, termasuk perkebunan. Kemudian daerah hilir itu untuk pemukiman dan kegiatan non pertanian. Itu sudah given atau sudah secara berpikir yang rasional. Karena siklus hidrologi itu akan bekerja di mana hujan akan bisa hujan orografis itu akan masuk ke daerah pegunungan supaya dia karena ada hutan lindung maka air masuk ke dalam tanah dan nanti tersimpan di akuifer bagian baru mengalir di lewat sungai daerah sungai. Harapannya antara yang masuk dan yang limpasan runoff dengan infiltrasi itu diharapkan pada musim-musim hujan itu infiltrasi lebih besar daripada runoff agar ketersediaan air di dalam tanah pada musim kemarau sumber-sumber air masih ditemukan. Sungai masih mengalir dengan jernihnya. Ketika dulu itu terkelola dengan baik. Dan karena itulah sebenarnya masalah orientasi pemanfaatan lahan ini bagian penting dalam kita nanti dalam melakukan pengelolaan. Mana yang harus diapakan? Ini mana? Masyarakat itu harus melakukan apa? Orientasi. Di sana longsor turun erosi terus, ya pantas. Masyarakatnya orientasinya ke sana ke sektor wisata, terus memanfaatkan perbukitan untuk villa, dan seperti daerah puncak dari Jakarta. Nah, masyarakat di sana kan orientasinya ke bisnis pariwisata, destinasi ya. Tapi sebenarnya pariwisata yang berbasis alam itu lebih bagus. Tapi kan kadang-kadang ini lupakan. Dan jika mana itu kalau keluar saya, supaya setiap hari Jumat, Sabtu, Minggu itu sudah ada kenikmatan orang sana. Orang sana tidak menikmati. Karena orang sana jadi tidak bisa jalan sendiri di rumahnya sendiri ya. Kamu Bogornya di mana? Ya. Di mana yang mana? Arah ke Sukabumi atau arah ke sana? Oh ya, tapi kan kamu mengamati ya kalau sampai ke luar biasa. Ini kan orientasinya. Ini juga nanti ketika kita akan melakukan pengelolaan lahan, kebijakan itu dalam melakukan pengelolaan, kamu harus perhatikan apa orientasi pemanfaatan masyarakat. Ini aspek yang tepat. Jika kita bicara, dan orientasi, ini harus ada di depan. Yang kelima adalah metode pemanfaatan yang mencakup cara atau teknik pengolahan lahan, pemilihan dan pembuatan bibit, irigasi, penyaluran dan pemupukan yang terkait dengan pertanian. Kalau yang non pertanian itu bagaimana dia membangun satu kawasan di daerah perbukitan, daerah dataran, dan pembangunan ini metode itu cara yang mereka. Kalau Anda lihat di Myanmar, menarik ya. Nanti ketika kalau tidak ada COVID tapi nanti kita ke lapangan nanti itu berapa dari sini main fokus lewat jalan yang kemarin itu main nanti sampai siapa lihat. Mestinya daerah yang kemampuan lahan 678 itu kan harus dilindungi dari erosi. Kalau saya tidak jadi lokal, ini ya, ini ya, apa ya?
Jadi kan ada auto mana ada tiga. Ada yang suka sebenarnya. Paling dari ya. Metode begini, ini ya, ini dia ini. Dia itu kan di kawasan perbukitan, namanya Pelantur dia. Ini di sini, ini ditanami masyarakat yang buat tanaman berasing. Nah, anehnya bentuk-bentuk bulut, tahu bulut? Bulut itu pembatas jaringan itu. Jadi, kalau ini ada tanah, dan ini itu dikasih bukan dan pembatas. Kalau ini sawah, kan ada pembatas dan sawah lagi pembatas. Ini miring, ya, miring itu idealnya supaya erosi tidak terjadi. Misalkan kan bulutannya gini, ya deh. Ini kalau gini kan bulutannya gini. Ini tanah, ini bulutan kayak gini. Di dia itu enggak, di dia itu gini. Jadi setiap wilayah yang ada di sini, ini bulutannya itu mengarah ke sini, bukan mengarah ke sini. Kalau ini miring-miring ya, ini. Sehingga kalau ada air, maka mengalir kan ke lereng yang tidak tertahan, ya. Berarti kan membawa erosi. Ini, ya. Ini yang terjadi. Itu metodenya mereka. Sehingga memperbesar proses erosi. Tapi bukan berarti petani itu tidak beralasan, dia punya alasan sendiri. Walaupun salah itu artinya secara lingkungan prinsip itu salah, karena bisa menyebabkan semakin besarnya erosi, kejadian erosi, kan salah. Tapi bagi dia tidak salah, karena dia kepentingannya beda. Kalau dia itu untuk produktivitas tanamannya kentang, karena kalau dia dibikin gini, nanti kalau ada air hujan, airnya mengembang di sini, menggenang, akhirnya kentangnya busuk. Itu ada pertimbangan lain kan. Kalau begini, airnya mengalir, kentangnya masih utuh. Telur dengan yang satu sisi ekologis, yang satu sisi praktis ekonomis. Kita harus tahu sebagai seorang pengelola perencana pengelolaan lahan nanti. Jangan langsung mentang-mentang memarahi masyarakat. Saya Bupati Langkat, untuk mengatasi masyarakatnya, dia bikin tahanan sendiri di belakang rumahnya. Siapa yang melanggar dimasukkan tahanan, diajar karena narkoba. Macam apa hukum mendirikan kerajaan sendiri? Itu orang kerjaan dia, mengajar kepolisian, kejaksaan,
kehakiman. Itu tugasnya apa? Kalau dia buat penjara sendiri itu, kalau saya tegas dari presiden masukkan penjara itu. Siapa yang terlibat termasuk aparat kepolisian, oknum-oknum yang terlibat harusnya ditangkap. Tapi di Indonesia kan shock banget itu, ya kan? Peristiwa-peristiwa yang sangat sebenarnya merugikan masyarakat itu penyelesaian kadang-kadang tidak memuaskan. Ya, banyak loh peristiwa yang tidak memuaskan, tidak adil di dalam hukum. Misalnya, ya sudah menteri, public figure, korupsi, kok masih ada keringanan ini. Maka kerjanya fokus, diputus 9 tahun, dipotong 4 tahun, gitu ya kan? Benar nggak? Nah, terus jaksa dari kejaksaan agung yang nanti atau siapa itu yang perempuan yang waktu melepaskan koruptor dari yang melarikan diri bertahun-tahun, itu dibantu dia dikasih pisang, dikasih macam-macam. Itu alasannya dia hukumannya harusnya berat 20 tahun paling tidak. Tapi karena dia punya anak kecil, terus jadinya yang pencurian tidak hanya kasih anak, tidak bisa makan anaknya. Kalau dia masuk penjara, dia tidak bisa makan lagi ya. Nanti akan berhubungan dengan hal-hal semacam itu ketika ada itu dilakukan. Anda harus tahu benar. Belum Anda mengambil sebuah rekomendasi, Anda teliti bagaimana subjeknya, bagaimana objeknya, bagaimana metodenya, bagaimana bentuknya, ya. Nah, aspek produktivitas, ya ini besarnya hasil secara fisik pemanfaatan yang diukur dari nilai uang persatuan uang dan persatuan waktu tersebut. Ini secara teknis nanti ada contoh bawah tentang pengelolaan, pemasaran, panen. Nah, ini juga ada di tidak sekedar ini kan tidak begitu. Sistem ini metodenya bagaimana, bibitanya, pemupukan, modal, finansial, dan sebagainya. Ada metode ada sama-sama. Tidak sesederhana itu. Bukan nanti Anda dalami ya, di buku-buku. Kamu baca dalam konteks ini disertasi saya di C6 lantai 1 dan yang kedua bukunya Arsat dari IPB, konservasi tanah dan air. Arsat warnanya coklat. Wow. Di perpustakaan jurusan di C6 lantai 1. Kalau buku-buku penting, kalau ada uang yang buku bagus, pokok supaya buku asal dia punya, kemudian ada bukunya ya kontrol untuk analisis kepentingan itu juga perlu terus itu metode penelitian wilayah kontemporer dari Profesor Bisa Berimus dari UGM terbit tahun 2010 itu juga harganya sekitar 50-40 itu penting, itu buku bagus. Artinya buku bagus itu di situ banyak konsep teori yang bisa digunakan sebagai acuan. Dan masalah kearifan lokal itu saya lakukan. Buku saya itu ada sekitar 3 dan murah semua itu karena itu tidak komersial. Saya tidak pernah dapat untung uang saya kembali karena buku karena memang tidak cita-citanya untuk jualan buku. Nah, itu sampai sekarang di perpustakaan itu ada tahu uangnya berapa rupiah. Oleh perpustakaan tidak pernah laporan masih atau tidak uangnya terus. Masalah dia saya cerita dia kemarin setelah lapangan itu masih yang nyopiri apa putih itu kan yang jaga perpustakaan. Mas, kamu nanti ambil taruhnya ambil itu ya kas gitu ya. Ya Pak, ambil kas itu saja. Kita tidak tahu ambil berapa. Itu pernah untuk komersial yang penting dibaca.
baru saja tertib kemarin dari yang ini masih ada di 100% kita berikan gratis untuk para tamu yang hadir. Ketika saya pidato ilmiah di Surabaya, saya pidato ilmiah dibutuhkan para besar dan para mungkin itu nanti ya biaya tamunya tak lagi satu-satu. Sudah saya cetakkan. Kalau beli di perpustakaan itu harganya kalau nggak salah sekitar 40.000. Waktu lupa kalau udah 40, 50 jangan lupa sampai enggak apa. Ganti ongkos cetak tapi sampai hari ini belum pernah terganti. Enggak namanya ya. Termasuk sekarang itu kan ya begitu tertarik dengan buku ya. Maunya fotokopi selembar, padahal kalau fotokopian kan enggak awet. Dan nanti kalau kamu sudah kerja di Kementerian APR atau di PU atau di BNPB itu bukumu fotokopian pun kamu cari ada. Nah, tapi kalau itu buku dengan cetakan itu kamu kemana-mana bisa kamu bawa kalau kamu misalnya ditempatkan di Ternate misalnya, ya di sana kamu kan bawa bukunya kan enak, bawa fotokopian yang kumuh itu kopian itu kan udah 2-3 tahun kan lengket dia, ya enggak? Tapi mahasiswa senangnya nggak pernah dokumen buku. Ya beda. Kalau kamu di UGM itu buku dari Amazon itu harganya satu buku itu sampai ada yang 1.500.000, ada yang 2 juta, ada 8 juta itu baru masuk aja di Gramedia, dipublish di IG atau di FB itu Pak bisa ke sana 2 hari itu sudah ada berborong mahasiswa. Mau beli buku itu penting itu sudah tidak ada, jadi etosnya beda. Di sini tidak tahu. Ya. Bisa itu, ya itu kan dari itu namanya tadi. Yang penting masuk absen, ya kan? Dapat ilmu atau tidak, saya nggak ngerti. Gitu. Kalau saya menterinya, sekarang sudah tak instruksikan sudah 100% masuk. Karena sudah tidak ada masalah, itu banyak di warung, di pasar aja sudah orang itu. Sekarang kan sudah ada orang pembatasan di kantor-kantor Pemkot sekarang aja tempat duduk yang disilang-silang sudah dikelotoki semua. Masuk kita masih asik-asik di rumah, ya kan? Nah ini karena kadung nyaman baik mahasiswanya maupun dosennya dua-duanya ada yang nyaman. Jadi kemarin ya paling nah, tidak apa-apa, yang pengen dapat ilmu itu ya kita lakukan. Sampai metode ini lebih dalam banyak hal. Nanti akan didalami oleh Pak Ananda. Kemudian yang keenam adalah masalah produktivitas. Jadi dari hasil fisik lahan atau karakteristik lahan itu produktivitasnya itu bisa diukur berapa? Nah, dalam konteks ini punya asal juga ada tentang produktivitas lahan. Ya, setiap bentuk komoditas itu ada nilainya yang bisa nanti berhitung. Nanti di PPT belakang ada, tapi itu saya ambil dari asal. Jadi kalau ada mau baca lebih dulu, ambil bukunya asal. Di perpustakaan ada, di online ada, online ada terbitan terbaru, kamu cari yang terbaru. Online biasanya kan murah, tapi ada yang murah banget itu biasanya curiga saya, kopian. Yang kamu teks dulu ya. Kemudian yang ketujuh tentang dampak. Jadi apa yang diakibatkan ya pengaruh akibat hubungan antara subjek dan objek kan. Itu nanti akan dampak. Pemanfaatan lahan, kemudian produktivitas lahan, kemudian itu nanti akan berdampak pada produktivitas lahan,
berdampak pada kerusakan lahan, berdampak pada yaitu produktivitas ya, lahan dan banyak yang lain. Itulah sebenarnya kita ketika bicara tentang manfaat. Ada bayangan nggak kira-kira? Ketika Anda nanti jadi seorang planner, seorang perusahaan di dalam sebuah instansi atau konsultan, ya, karena Anda itu nanti kan jadi surveyor. Saya selalu mengingatkan pada para mahasiswa, kamu harus banyak meningkatkan soft skill, keterampilan khusus. Kalau di geografi itu tentang ini penilaian dan pengolahan lahan ini bisa menjadi sumber soft skill yang didukung oleh pendidikan jauh, sistem informasi geografis, geomorfologi terapan, itu penting. Kalau Anda nanti ada kesempatan tertentu penawaran, misalnya pas masa reses tidak ada kuliah, ada pelatihan-pelatihan yang bersertifikat, kamu punya waktu, punya sedikit dana, gunakan ikuti. Nanti sertifikatnya kamu kumpulkan, masukkan kopi, dimasukkan di IG, keahlian kamu, terus jadi gini loh, posting sesuatu itu yang kira-kira ada nilai jualnya. Gitu. Ini teknik. Justru sekarang itu kita menjual diri dalam tanda kutip, mohon maaf ya, menjual diri keahlian. Itu sekarang gampang, tidak seperti zaman saya. Nanti kamu misalnya ikut khusus di LSP, NES ini ada JIS, yang dikoordinir oleh Pak Edi Triamono. Itu ada bayar pada selesai itu, kamu nanti dapat sertifikat. Sertifikatnya itu yang mengeluarkan dari BSNP, Badan Sertifikasi Nasional. Itu nanti kamu copy, potret, masuk waktu kamu pelatihan itu kamu ambil ya di selfie, kemudian nanti ada sertifikatnya, berarti kamu itu sudah tercatat punya keahlian itu gitu buat tingkat dasar. Kamu di IG nanti kamu masukkan di IG beberapa saat kemudian kamu bisa dikontak orang, nah bisa nggak dibantu buat peta ini ya? Nah, oh bisa peta apa? Berapa skalanya? Oke, mana datanya? Data, ya, akhirnya cash and carry, ya, kirim duitnya, barangnya kirimkan lewat online. Kok satu, jangan kemudian mikir enggak, urusan geografi kok jadi pelayan toko. Ya, bukan tidak boleh, tapi ya menggunakan soft skill-nya gitu. Biar pelayan toko atau pelayan warung ternyata itu dilakukan oleh teman-teman mahasiswa lain yang tidak ada soft skill-nya. Yang geografi yang sekali yang kira-kira terkait ini. Ikut ini tanggal 29 30 ada sekolah lapang, yaitu yang diselenggarakan oleh Pusat Studi Agroekologi dan Pengelolaan Sumber Daya Lahan, Pusat Studi di UIN, itu tanggal 29 30. Kemarin Pak Subur yang ikut di lapangan itu sama Mas Raga minta keputusan kirim besok dia itu satu orang dari nanti tapi dapat sertifikat ya Pak yang untuk ini apa dia ya kalau dia pulang besok bisa sistem saya karena tidak jadi diskusi itu Pak Edi juga ikut di dalam konferensi tahun 2025 penting. Jadi nanti kalau masih studi gini ada khusus yang terkait dengan itu sedikit mengeluarkan dana, tapi nanti akan kembali itu. Aku sehari-hari sambil belajar di rumah. Ini asisten saya yang kemarin nggak nulis, ya, ada nggak nulis. Itu dia itu semalam itu nggak pernah tidur. Dapat pekerjaan buat petang, buat macam-macam. Itu kan lewat ide ya dari ITB, dari UI, dari Airlangga itu kan baca di IG kan tidak peduli dia itu udah siapa perusahaan atau enggak perlu kan. Kamu jangan terlalu mengecilkan ya, mau kecil.
Saya belajar di UI sudah pernah, belajar di UM sudah pernah, di luar negeri sudah pernah. Semua tergantung individunya, bukan lembaganya. Tapi UI itu teman-teman saya dari universitas besar-besar itu di kelas yang sama sambil mawon kalau orang bisa orang tidak ya. Tidaknya sambil mawon. Sama saja itu yang bahasa sudahnya. Sama. Oh iya, oh iya kan. Saya itu saya misalnya teman-teman sudah tidak pernah kasih dia bahasa Jawa. Dia malah bahasa Jawanya pikat banget. Lalu dia, kalau dia jadi ya publish dan teman-teman. Malah yang dari Erlangga itu malah betul ya, karena IG-nya ada pengusaha. Kamu jangan rendah diri. Dikira kamu saya berlaku UNES nanti kalah dengan UI. Enggak, saya tahu persis jerohannya itu ulang berulangnya di UI itu saya tahu. Teman saya semua di dunia yang berbeda-beda. Hanya di sana itu karena lingkungan universitas yang besar, etos akademiknya terbangun. Di seluruh murid ini kalau banyak yang ikut tidak seperti kita, balikannya. Belajarnya. Etos belajarnya beda. Kalau di sini diberi kesempatan dari atau dari kalau ada kesempatan mereka nanti duluan. Tapi kalau di Gajah Mada, di ITS, begitu ada tatap muka, lari dia berebut. Kemarin saya bangga itu ketika di lapangan. Saya perkirakan target saya hanya 10 orang, karena saya lihat kultur UNES ini memang seperti itu. Alhamdulillah kemarin 80 lebih ya. Dan saya bayangkan nanti luringnya juga hampir 50% ya, ternyata kembali lagi kepada orang jaya lama. Setelah di lapangan pulang semua. Ya, itulah harus sabar. Harus sabar. Tapi waktu barusan sebelum masuk dari teman-teman saya dari UI, dia dapat mendampingi dosen tamu dari Bina University, Australia, ya ahli disaster manajemen. Saya bilang, kapan bisa ketemu nanti dengan saya juga, nanti kita diskusi. Nah, kurikulum perencanaan untuk dunia. Ya untuk dunia, saya sudah punya konsepnya. Sekarang sudah saya publish dalam dunia internasional. Belum dilaksanakan di negara saya sosialisasikan. Ya, saya ajak di sekolah turis. Tapi jadi saya punya ini saya dampingi. Ini sekarang kan banyak juga bidang. Ini dia mahasiswa saya waktu S3 yang saya waktu saya tapi saya dari Bina lecture selama 1 bulan dan tahun yang lain. Oh bagus, kapan-kapan tidak diskusi ya. Kita bisa sama riset. Malah dihindari. Kamu banyak wahana memberdayakan diri. Jadi jangan malah menyesali kondisi orang tua. Kamu bisa membantu orang tua dengan cara-cara seperti itu. Saya mulai semester 3 S1 sudah tidak di orang. Bapak saya yang menjadi itu pengalaman yang memanfaatkan fasilitas yang saya alami. Kreativitas itu yang bisa sedikit peta, bisa ini, bisa itu. Nanti dapat masukan paling tidak membantu untuk kehidupan kita sehari-hari. Mas Muris itu sekarang sudah dan tentang bantuan orang tua setelah lulus, sebelum lulus itu sudah bisa membiayai dirinya sendiri. Kemarin malah pergi ke Jakarta 4 hari, kursus drone. Bayangkan dia lihat di IG ada kursus drone dibuka, bayar murah 1 juta, lari dia ke sana, minat di rumahnya saudaranya.
Sekarang saya putuskan jadi programmer untuk web dan sebagainya. Baru 3 kali pertemuan. Khusus ya tidak hanya kursus saya kasih PR, ini juga tanyakan dengan jalan. Jadi semester ini dia sudah satu daftar S2. Ya. Jadi kegiatan anak itu berusaha membantu saya. Di take and give, tidak ada pemberian tanpa mendapatkan siapapun. Itu teori. Tidak ada istilah nilai ta'ala Rasulullah. Kalau kita orang Muslim, Rasulullah nilai ta'ala manusia nilai ta'ala. Kamu misalnya ya, Mas tahu ada tiba-tiba ngasih sering ngasih permen sama mbak ini betul? Mbak itu tanda tanya apa ini? Ya, karena pasti ada ibadah. Maunya itu tapi jangan ditanggapi negatif maunya supaya kita maunya supaya kita jadi maunya supaya nanti bisa jadi badan saya maunya supaya nanti kalau ada ujian saya bisa sampaikan maunya kalau ada ujian baik itu maunya itu banyak ada sifatnya negatif ada karena jadi tergantung kita tapi itu tidak akan pernah bisa kebaikan seseorang itu pasti ada keinginan itu yang namanya teori resiko tokohnya yang meneliti namanya Maxwell yang punya detik pemberian mari dalam tidak yang pemberian apapun bentuk ibadah entah penghargaan pujian atau material jika orang tiba-tiba dalam proyek misalnya dia berbeda jika kamu misalnya ini si A, ini si B itu sering baik dengan ini, tapi ada baik kamu nanti pasti tidak akan jadi sahabat. Ya, kamu bikin satu kelas ini menjadi sahabat. Siapa tahu di antara satu kelas itu nanti salah itu di antaranya bisa jadi menteri, tanah, menteri lingkungan hidup, ketua BNPB, mestinya ASEAN ya itu yang ketua BNPB ASEAN ya itu dulu kuliah waktu sama kuliahnya Pak Jody itu yang 60 kurang sekelas ini. Ya, ingat, kalau kita masih ada telepon. Nah, ini sekarang, saya orang sudah banyak ini loh ngomongannya. Tapi masih ingat geografinya, oh ya masih saya masih jadi lebih gimana? Kalau itu di staf ahli di BNPB, bidang apa? Bencana atau pengelolaan lahan. Oke. Nah, akhirnya kan rezeki. Ya, itu maka setiap teman yang ada pada kita itu Mohon maaf Pak, izin masuk. Apa ini? Dari mana ini? Ya, silakan. Mohon maaf Pak, izin masuk mengingatkan bahwa ada 2 SKS Pak dan ada teman-teman yang akan ada perkuliahan selanjutnya Pak. Terima kasih Pak. Ada apa? Apa Mas? Coba diulangi lagi. Ya.